Nah, Wibi lihat di lemari itu ternyata batunya masih ada di sana. Kebetulan juga sekarang batunya di bawah sih Mang Ei. Bisa dilihatkan ke penonton? Ada. Ntar. Nah ini. Coba ke kamera mungkin. Ini Mang Ei. Seperti fosil ya? Ya mirip-mirip kayak fosil gitu Mang Ei. Ini apa menurut Uyut mengandung kekuatan apa? Sambil sinis tuh Wibi ngeliatin ke si Rudi. Mancing gini aja tuh susah banget. Bisa-bisanya dia kayak banyak kedapetin ikannya. Biasanya juga mancing gak sebanyak itu si Rudi. Udah kesel kan ngegerutu tuh Mang Ei. Sempet kayak hampir mau nyiduh lah gitu istilahnya. Mau gitu. Tapi si pancingan ini tuh tiba-tiba ketarik sama itu. Air ngeguyur ke situ. Tiba-tiba gelap. Itu udah azan maghrib. Dan di situ perasaan bener-bener bingung, sebingung-bingungnya. Sok, kamu tunduk dulu. Masnya tunduk dulu. Masih nggak mau tuh Ibi. Karena ngapain gitu? Orang di sana juga nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba disuruh tunduk. Digitu, tunduk dulu kamu. Kamu beruntung. Anak saya tuh suka sama kamu. Sekarang kalau misalnya kamu mau nih sama anak saya, apa yang kamu inginkan akan saya kabulkan. Dan di situ sempat kaget juga nih, kenapa Wibi bisa ada di sana. Akhirnya Wibi nanya sama Anto, Wibi itu sebenarnya kenapa sih? Gitu. Tok. Terus si Anto bilang, kamu tuh hilang selama 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat MM? Senang sekali Mang Ei dan tim kembali menjumpai Anda di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasanya, tim Malam Mencekam sudah menyiapkan seorang narasumber yang akan berkisah tentang kisah nyatanya malam hari ini. Ada anak muda di depan kita. Biasanya kan yang berumur ya, tua-tua. Nah sekarang milenial nih akan bercerita kepada kita kisah nyatanya ketika Mas Wibi mengalami sebuah kisah nyata. Hilang di sebuah kerajaan. Wah, ini luar biasa nih. Dan Mas Wibi ini hilang selama 3 hari. Tapi kenyataannya di dunia nyata hanya 1 hari. Ya betul Mang. Itu bagaimana kejadiannya? Kita tanya Mas Wibi ya. Ya. Apa kabar Mas Wibi? Alhamdulillah sehat Mang. Oke, ini terima kasih sudah mau menceritakan kisahnya. Tahun berapa itu? 2018 kebetulan Mang. Belum lama ya? Ya belum lama. Itu ketika apa? Waktu lagi mancing Mang. Dengan teman-teman? Ya dengan teman-teman, kita bertiga. Hilang 3 hari. Itu Ya, heboh semua dong? Heboh, sekeluarga heboh tuh nyari-nyari. Sampai ada urusan dengan polisi pasti? Hampir mau berurusan sama polisi. Karena kebetulan keluarga juga gak terlalu mau ngegubris Mang. Jadi kayak udahlah keluarga dulu, baru 3 hari juga kan waktu itu. Tadinya kalau lebih dari 3 hari bakal ngajak polisi kayaknya. Oke, di daerah mana Mas Wibi? Waduk Dharma waktu itu. Di daerah Waduk Kuningan Dharma. ya? Iya. Baik, Mas Wibi sekarang profesi apa nih? Kebetulan masih freelance Mang. Freelance, masih ya gitulah ngedit gitu. Nah Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Kita akan mendengarkan kisah nyata dari Mas Wibi. Silakan Mas Wibi. Jadi gini Mang Ei, waktu itu di tahun 2018 kebetulan saya sama teman-teman saya mengadakan sebuah reunian SMA waktu itu. Nah, di pas kita bertemu bersama di salah satu kafe, kebetulan di sana tuh ada Besti lah.
Namanya tuh Anto sama Rudi. Itu kebetulan di kota Bandung kita bertemu, kita reunian di sana. Di ujung acara setelah reunian itu kebetulan karena kita dulunya sering kumpul, baru pertama kali bisa kumpul lagi. Akhirnya kita mengadakan ngumpul bertiga aja lah gitu. Nah, waktu itu tuh Wibi nanya sama si Rudi itu, Rud, kamu kesibukannya kayak gimana sih sekarang? Biasalah, saya mah bekerja di perusahaan katanya. Wah enak dong. Iya, alhamdulillah katanya per bulannya udah mencukupi lah. Nah kalau si Anto ini dia masih sama kayak Wibi lah, masih belum bekerja gitu. Sampai akhirnya di titik dimana kita merencana lah. Awalnya si Wibi yang bilang, ya, Rud kemana kayak kita gitu. Jangan sampai bosen lah gitu. Kalau misalnya kita udah lama nih nggak pernah jalan-jalan lagi, nggak pernah ngobrol lagi, nggak pernah main lagi gitu. Healing lah ya. Healing ya bener Mai. Nah si Rudi ini ngasih opsi, ya kemana katanya, orang kita aja udah jarang main kata Rudi. Si Anto ngajak katanya, ya udahlah kita ke Waduk Dharma aja katanya. Bibi nanya kenapa ke Waduk Dharma, ada apa? Ya kebetulan di sana juga ada wisata lah, ada pariwisata gitu yang bisa kita untuk healing di sana lah, untuk jalan-jalan katanya. Oke lah, akhirnya emang di sini yang posisi yang agak jauh kebetulan Rudi, daerah Kuningan dia rumahnya. Karena dari Bandung dia pindah ke Kuningan pas sudah sekolah itu. Akhirnya selesai acara tersebut kita pulang masing-masing. Nah di rumah itu sempat nelepon Wibi sama si Rudi ini. Rud gimana, jadi gak untuk acara liburannya? Ya udahlah gas aja katanya. Siapa aja yang jadi ikut? Yang lain mau diajak gak? Gak usah, sama Anto aja. Kita bertiga aja. Oke lah. Setelah ditentuin jadwal sama harinya, akhirnya ngobrol pun beres ya. Di telepon itu udah beres. Setelah itu H-3-nya itu Anto mendadak telepon. Bib katanya, kayaknya saya gak bisa nih katanya. Kenapa toh? Bilang, ibu saya gak ngebolehin untuk ke Waduk Dharma katanya gitu. Emang itu kan rada-rada leget lah ya, maksudnya itu lagi rada kental akan hal-hal yang spiritual lah keluarganya Anto ini. Terus gimana dong? Ya udahlah saya nggak akan ikut kayaknya, tapi diusahain katanya. Ya udah. H-2 kebetulan jarak dari Bandung ke Kuningan juga kayak Wibi tuh orangnya agak mageran, jadi H-2 tuh ibu udah langsung meluncur ke rumahnya Rudi. Di rumahnya Rudi biasalah ngobrol-ngobrol mengenai rencana untuk nanti mau ngapain aja. Kebetulan Rudi ngajaknya sih mancing. Si Rudi ini ngajaknya mancing. Ya udahlah, yang penting healing, nggak ngebosenin gitu makanya. Nah sekitar jam 8 malam waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol merencanakan kepergian. Tiba-tiba Anto datang. Bro katanya. Kita berdua kaget dong. Lah kenapa kamu kesini? Katanya nggak bisa. Aman katanya. Ibu saya tadi saya udah ngobrol sama ibu saya, tenang. Masalah itu mah gampang lah kata Anto gitu. Oh ya udah santai gitu. Kita ngobrol. Sampailah jam 10:30 malam itu tiba-tiba ada yang ngeketuk pintu rumahnya Rudi itu. Dilihat dari jendela, si Rudi bilang, "Tok, itu bukannya mamamu?" katanya gitu. "Ah masa sih?" katanya. Dilihatlah sama si Anto. "Lah iya," katanya gitu. "Ya udahlah biarin, suruh masuk aja Rud." Bibi masih diam di sini kan, masih nggak tahu tuh. Singkat cerita, ibunya datang masuk ke rumahnya ke rumahnya Rudi. Dia marah-marah ke Anto, mengenai kamu nih disuruh nggak boleh ikut, maksa aja terus mau ikut ke Waduk Dharma. Udah dikasih tahu nggak boleh ikut, katanya gitu. Emang ada dari Jawa mengenai. Ya gimana bu, kata si Anto tuh. Ibu tuh tahu di Waduk Dharma tuh kenapa. Udahlah, kamu nggak usah ikut. Kalian juga nggak usah ke Waduk Dharma. Kalau mau cari tempat wisata yang lain, jangan di Waduk Dharma. Ya udah sekarang Anto kamu pulang. Ya udah bu. Akhirnya Anto di situ menyerah Bang Ehi. Nah, di situ ibunya pulang, kita kasih tahu Anto. Oh udahlah, kalau misalnya nggak boleh mah jangan maksain. Nanti jadi masalah di perjalanan. Akhirnya si Anto ya udahlah, sorry ya bilang gitu.
Ya udah toh nanti juga bisa kapan-kapan lah, santai aja. Si Anto balik. Akhirnya setelah si Anto pulang, kita berdua ngobrol sama si Rudi. Rud, si Anto gimana sih? Katanya boleh, tapi malah kayak gitu. Kamu tahu sendiri kan, ibunya sama orang tuanya si Anto tuh kental banget spiritualnya. Jangan sampai nanti kita ngebohong jadi masalah. Iya ya, kata si Rudi. Gimana dong? Ya udahlah kan emang udah nggak jadi juga, bilang gitu. Nah, singkat cerita udah mau jam 1:30 juga, nggak kerasa makanya kita ngobrol ngalur ngidul. Kayaknya kita istirahat di sana. Kebetulan emang si Rudi ini ngerti lah akan spiritual, cuman nggak terlalu kental. Dan dia juga orangnya agak berada juga, kayak materi keluarganya tuh cukup gitu. Singkat cerita di H-1 itu kita mempersiapkan beberapa peralatan. Kayak si Rudi ini mau nyiapin pancingan segala macam. Saya juga sempat pulang dulu ke rumah. Meskipun mager juga maksain aja karena ada salah satu barang yang tertinggal waktu itu. Akhirnya malamnya saya balik lagi ke rumah Rudi. Sesampainya di rumah Rudi, kita masih ngobrol-ngobrol. Kita lihat cek-cek HP masing-masing, gak ada kabar dari Anto, makanya kayaknya udah fix nih kita berdua, Rud, gak apa-apa nih. Gak apa-apa lah, lagian juga di sana kalau berdua juga lebih enak kayaknya, gak terlalu banyak orang. Tapi sepi, gue bilang gitu. Ya gak apa-apa lah, santai aja, di sana juga pasti rame, orang kita juga ngambilnya weekend kok. Nah sesudah itu si Rudi tuh menegaskan gitu ke Wibi kayak, emang tapi bentar dulu, kata si Rudi. Ngomong-ngomong orang tua lu boleh gak nih? Tenang, aman kok. Orang tua udah izinin. Lagian juga orang tua udah ngasih bekal. Singkat cerita H-1 itu beres. Besoknya kita prepare tuh mau pergi. Kebetulan kita perginya jam 10 pagi waktu itu. Nah di perjalanan tuh waktu mau pergi tuh kita persiapan, kita nyiapin ke motor sama tas juga gitu. Tiba-tiba waktu pas kita mau pergi, si Anto ini tiba-tiba datang mangai. Bro, katanya. Kita berdua kaget dong. Hah? Tok, ngapain lo kesini lagi? Ngapain kamu kesini lagi? Aman. Aman, terkendali. Ibu udah ngebolehin. Soalnya kemarin udah ngobrol hebat tuh sama ibu. Masa sih kayak gini aja gak boleh, katanya. Serius, Tok. Serius, udah kayak sekarang udah aman, tenang aja, udah. Fix aman. Singkat cerita, Anto kesana bawa motor kebetulan. Si Rudi sama Wibi tuh saling lihat-lihatan. Rudi bilang kayaknya udahlah nggak jadi aja. Kok nggak jadi sih? Nggak jadi aja bilangnya ke Anto nggak jadi. Lah kamu gimana sih, emang kamu nggak tahu kalau si Anto tuh ya meskipun dia nggak kental spiritualnya, tapi kan minimalnya kalau keturunan tuh tahu gitu, tahu masalah yang kayak gini tuh dia bakal tahu gitu. Terus si Rudi, iya juga ya. Terus gimana dong? Ya udahlah paksain aja. Dipaksain lah, akhirnya kita berdua udah bingung aja tuh Mangi, udah ngerasa kayak ini nggak akan bener nih nanti kesananya, udah ripuh lah, udah bakalan nggak akan bener lah intinya gitu. Singkat cerita akhirnya kita bertiga pergilah. Nah sesampai di sana itu, Wibi tuh ngeliatin aja sekitar karena emang baru-baru juga ya ke Waduk Dharma gitu. Diliatin gitu, tempatnya tuh kayak bagus, luas, terus airnya juga bersih. Di sana juga kelihatan kayak banyak yang jualan juga, meskipun ya jualan kaki lima lah. Kebetulan waktu itu emang lagi weekend dan emang lagi rame juga di sana warga-warga sekitar kan. Ya terus ada yang main ke sana juga. Dibilang serem sih, jauh dari kata serem sih, makanya kayak masih terlihat wisata lah, tempat wisata gitu. Ya udahlah singkat cerita ya udah beres, si Rudinya udah beres, terus ngajak, udah kita masuk aja dulu ke dalam. Oke siap. Kita masuk mempersiapkan peralatan. Di sana juga kayak semacam ada pos sama tempat-tempat makan gitulah. Kayak kalau misalnya di pesisir pantai kayak gitu ada tukang jualan gitulah, kayak gitu. Kita diam di sana, kita neduh di sana, ngobrol-ngobrol sebentar, pesan makanan segala macam dan lain-lain. Si Rudi juga sempat bilang kayak gini. Kita jauh dari Anto nih, sudah itu kan kita nyampe, Anto tuh agak sebelah sana karena dia lagi liatin pemandangan sekitar lah ya. Si Rudi tuh dateng gitu di pinggir biasa sambil ngerokok. Gimana ya Bi?
Dia bakal jadi masalah nggak ya? Tenang aja Rud. Kalau masalah mah jangan dipikirin. Kita have fun aja di sini juga mau refreshing, bukan mau mikirin masalah. Iya, cuman ini masalahnya si Anto nggak boleh sama orang tuanya. Kemarin aja menyolot-nyolot banget. Gue serem liat mukanya anjir. Di situ kayak, iya ya, apakah si Rudy juga ngerasain kalau terbayang-bayang juga ya ibunya si Anto ini. Tapi udahlah. Tapi cuman kayak ngasih positif aja gitu sama si Rudy, kayak ya udahlah Rud, nggak usah dipikirin, bawa enjoy aja, bawa aman. Ya udahlah ya, iya. Sesudah obrolan itu akhirnya si Rudy inisiatif, karena kebetulan itu udah ngobrol cukup lama juga, kita ngasok di sana udah kayak nggak jelas. Si Rudy tuh bilang kayak gini, udahlah daripada kita cuman diem-dieman aja di sini, cuman foto-foto gak jelas ya. Nih kebetulan nih bawa pancingan, tapi cuman ada 2 nih pancingannya, karena kita niatnya kan 2 yang nyampe ke sini. Terus gimana nih? Itu kebetulan kita udah ngumpul bertiga. Si Anto bilang ya udahlah sok mancing aja dulu, santai. Si Anto diam, kini kita mancing tuh, Wibi sama si Rudy mancing bawa pancingan. Kebetulan di sana jadi ada sebelah ke pinggirnya tuh emang ada seperti tempat mancing kecil lah. Tapi itu nyatu sama si waduknya tuh nyatu gitu. Kini kita mancing di sana tuh jam 3:30 sudah azan lah ya, udah sholat juga kita. Awalnya tuh masih aman-aman aja gitu, masih nggak ada masalah. Kebetulan juga wah Rudy dapat banyak lumayan ikan, kayak dapat kesel kan sebenarnya. Wibi tuh kayak kesel, si Rudy pakai ajian apa sih gitu kan, kayak kok bisa cepet dapat pancing apa sih ikannya gitu. Kalau misalnya Wibi kan sama, Wibi sempet kayak itu pakai umpan apa sih, kok warnanya beda sih, sama aja sih sebenarnya. Yaudahlah Wibi ke sebelah sana deh gitu. Agak ngejauh nih sama si Rudy kan. Udah gitu kan sambil sinis tuh Wibi ngeliatin ke si Rudy, mancing gini aja tuh susah banget, bisa-bisanya dia kayak banyak kedapetin ikannya. Biasanya juga mancing nggak sebanyak itu si Rudy. Udah kesel kan, ngegerutu tuh sempet kayak hampir mau nyiduh lah gitu istilahnya, mau gitu. Ya udahlah, kesel gituin lah sama Wibi tadi si pancingannya tuh, tak gitu. Nunggulah, dapat tuh 1. Itu tuh setengah jam, capek kan. Si Rudy di sana udah manggil, Bi, cepetan keburu maghrib, mau masak nih kita makan-makan. Si Rudy bilang, lanjut aja, lanjut. Nanti nunggu ini beres. Ya udah, jangan kelamaan ya. Jadi cuma gitu doang sih. Udah akhirnya lanjut mancing sambil ngerokok, santai aja gitu. Nah nggak kerasa tuh, nggak kerasa. Bibi lihat kan HP, karena nggak pakai jam lah ya, biasalah. Lihat di HP cuma 5. Si Rudy udah di sana, Anto juga udah siap-siap nyiapin pembakarannya. Mana ini dapat cuma 1. Ngegerutu lagi tuh. Setelah udahlah, coba dapat 2 ke 3 ke biar nggak malu-maluin gitu. Di sini cuma dapat 1 doang, bukannya healing malah bikin stres. Tiba-tiba itu hawar-hawar kayaknya hawar-hawar udah mau azan maghrib deh. Kan biasanya tuh sebelum maghrib tuh suka ada yang baca Quran dulu, ada yang ngaji dulu gitu. Ada yang ya persiapan buat maghrib lah, itu kan biasanya rutinitas di daerah sana, kebetulan seperti itu. Singkat cerita ya, Bibi masih mancing, awalnya sih dikirain tuh cuman sekedar ikan biasa, Waktu mau diangkat tuh berat. Itu berat, lumayan ya nggak kayak pada umumnya lah gitu. Coba diangkat, diulur, diangkat. Kok berat ini? Sempet kayak bangun, terus ngeliat, lah agak besar nih. Pas udah diangkat gitu, tiba-tiba muncung atasnya, cuman kayak sekelebat gitu aja. Ini apaan? Ini bukan ikan nih, tapi nggak tahu ini apa awalnya kan. Ini awalnya apa? Pas dia udah mulai menuju ke permukaan, itu dilihat kok kayak belut, Cuman belutnya tuh ini kayak panjang besar, terus warnanya tuh warna putih. Ini beda. Ini apa nih?
Ini apa nih? Ini apa nih? Masih berpikir positif di situ karena apa yang Wibi lihat di situ masih istilahnya tuh makhluk yang masih bisa dilihat, masih logika lah ya. Pas udah bener-bener saling menarik antara si blood itu sama pancingan yang Wibi pakai. Pokoknya setelah itu sempet ada suara azan maghrib, Mang. Wibi sempat ngegerutu di situ. Ayolah satu aja gitu. Susah banget. Pas mau narik gitu, udah ngomong kasar. Set, air tuh tiba-tiba tiba-tiba ngeguyur gitu. Tapi si pancingan ini tuh tiba-tiba ketarik sama itu, air ngeguyur ke situ, tiba-tiba gelap. Itu udah azan maghrib. Dan di situ perasaan bener-bener bingung, sebingung-bingungnya. Dalam hati cuman bilang, Wibi pingsan atau kemana. Nah waktu itu tuh masih berpikir logika aja, Mang, ya apakah gara-gara jatuh, kena batu, kena kerikil yang ada di sana. Karena emang kebetulan juga mancingnya tuh agak-agak apa ya, nggak rata gitu sih permukaan yang tempat mancingnya tuh, batu di sini, batu di sana gitu, gede-gede lah, Mang. Jadi masih berpikir ini tuh apa gara-gara itu saya bisa jadi seperti itu gitu kan. Akhirnya tuh waktu sempat hitam itu suasana tuh masih ada hawar-hawarnya air lah gitu, masih ombak tuh masih ada gitu, suara-suara yang kayak gitu tuh masih ada. Sampai sekitar 10 detikan itu mulai meredup suara itu. Kayak semacam pendengaran tuh kayak semacam ditutupin, Mang. Kayak ditutupin gitu. Kita udah bener-bener hilang aja gitu, kayak gak tahu harus ngapain. Dan tiba-tiba ada suara siulan, kayak suara siulan sama suara angin, hembusan angin. Dan itu tuh sedikit demi sedikit yang mobil lihat tuh ada cahaya. Apa itu semacam untuk menuntun jalan atau enggak? Tapi di situ ngerasa Wibi tuh diem, tapi seakan-akan mendekati gitu. Masih kayak bingung lah di situ, benar-benar kayak ini tuh di mana dan harus ngapain, apa yang harus dilakuin juga, kayak udah ngeblank aja gitu. Nah, waktu itu si cahaya ini masuk kayak mendekati gitu. Nah, ketika itu Bibi melihat kalau di sana itu ada semacam wanita yang berpakaian seperti kerajaan. Dia tuh ada mahkotanya. Dan di situ cuman berpikir masih logika aja lah gitu. Belum ada hal-hal mistis yang ada masuk ke dalam pikiran itu, belum ada. Karena emang benar-benar flat tentang hal-hal yang kayak gitu, Mai. Cuman melihat beberapa wanita seperti mendekati, tapi dia siluet. Ibu nggak bisa melihat secara utuh perwujudannya dan mukanya karena di sana ya mungkin karena efek yang putih itu jadi kayak masih warwirwur lah gitu istilahnya. Akhirnya singkat cerita itu ada salah satu suara yang membisiki di telinganya Wibi, ayo bangun. Si bisikan itu bilang, ayo bangun gitu. Ayo bangun. Selama 3 kali, Mai. Mulailah di situ ada semacam perubahan yang Wibi lihat di sana. Kayak ada rumah-rumah yang dulu banget gitu, nggak pernah. Maksudnya tuh Wibi pernah melihat itu cuman sekedar di foto aja gitu, nggak pernah langsung melihat secara nyata real. Dan sekarang tuh bener-bener melihat itu dan kaget aja gitu. Sempet kayak bengong sekian detik ya, kayak beberapa detik kayak bengong, pelongo kayak orang blow on gitu. Ini di mana nih? Perasaan tadi lagi mancing, kok tiba-tiba ada di sini. Di sana itu si daerahnya itu cukup luas, Mai. Dan dilihat juga dari pakaian-pakaian yang meskipun masih agak samar-samar karena ada efek putih tersebut, itu masih
terlihat kalau ada warga-warga desa zaman dulu mengenai bener-bener yang lagi bawa pacul, yang lagi ngituin beras lah ya. Ini di mana sih gitu. Cuman logika Wibi masih tetap positif aja. Akhirnya setelah itu cobain jalan di situ. Jalan sambil ngeliat kiri kanan. Itu warga biasa sama. Nah di saat itu Mas Wibi udah nggak inget teman-teman lagi ya, Anto dengan Rudi. Ya, waktu itu makanya kebetulan sempat agak lupa karena masih kaget sama diri sendiri tuh Wibi tuh ada di mana sih sebenarnya keadaan, karena di sana tuh benar-benar apa yang Wibi lihat sebelumnya tuh nggak persis sama yang Wibi lagi lihat sekarang gitu. Semacam kayak hari pagi yang di pagi desa gitu, masih beraktivitas orang-orang desa. Cuman ketika Wibi sempat berpapasan sama warga desa tersebut, karena Wibi nggak tahu mau ngomong apapun, cuma sekedar berpapasan, si orang tersebut kayak seakan-akan tidak melihat. Itu suasananya seperti kerajaan atau gimana? Atau di situ masih hawar-hawar pedesaan sih pedesaan zaman dahulu. Zaman dahulu, dan suasananya juga masih hening lah gitu, masih suara-suara burung gitu enak sih suasananya. Dan yang Wibi lihat ketika Wibi lihat ke belakang itu nggak ada waduknya cuman jalan aja polos ke sana sama sawah-sawah. Singkat cerita ya, akhirnya Wibi terus tuh jalan. Nah, si jalan ini tuh dia tuh seolah-olah mengarah ke salah satu tempat, di mana tempat itu tuh kayak semacam suatu kerajaan yang bisa dikatakan tuh hampir sama kayak bentuknya tuh kayak keraton zaman dulu gitu Jalan untuk masuknya juga udah benar-benar kuno lah, zaman kuno banget gitu. Dilihat dari jarak jauh tuh di sana terlihat kayak ada satu semacam peradatan gitu yang sedang melakukan ritual atau apapun itu. Cuman yang Wibi lihat kayak ada beberapa warga yang lagi gini aja situ sama gini, terus ada satu orang yang memberikan bunga di sana, ada yang ngasih ritual ya kayak gitulah, makanya nggak tahu juga ya. Akhirnya karena penasaran juga, Wibi sempat mau nanya tuh sama warga sekitar. Pas Wibi mau nanya tuh sempat kayak ada yang lewat sehabis dari keraton kerajaan tersebut, lewat Wibi nanya sama si bapak-bapak kebetulan waktu itu, Pak. Cuman dia nggak nyaut. Seolah-olah kayak nggak ada aja gitu. Kayaknya ya udahlah, palang basa mau balik juga dilihat kan cuman pegunungan sama sawah. Ini juga masih penasaran karena emang jalan tersebut tertuju ke sana dan dilihatnya tuh emang udah mentok aja di kerajaan itu Kayaknya ya udahlah, Wibi masuk ke sana. Masuk, masih pelangap-pelongo. Aduh nggak tahu deh, makanya udah nggak bisa berkata-kata lagi di sana, udah benar-benar bingung mau ngapain gitu. Anehnya ketika Wibi masuk ke sana itu ada salah satu kayak penggawa gitu yang datang, laki-laki berdua. Mas katanya, bisa ikut saya? Kaget, spontan kaget. Ntar dulu nih, ini yang lain gak bisa lihat. Kok si orang dua ini bisa lihat? Dan kaget di situ makanya. Bapak bisa lihat saya? Iya mas. Bisa ikut saya sebentar? Emang ini saya di mana mas? Bisa ikut saya sebentar? Wibi sempat kayak bingung makanya, maksudnya ini tuh di mana dan nggak tahu mau ngapain ya. Akhirnya cuman mengiyakan lah. Ya udah pak, ayo. Dibawa Wibi masuk ke dalam. Dan selama masuk ke dalam itu ada kayak semacam lorong gitu di pinggir-pinggirnya tuh udah kayak apa ya, penggawa-penggawa itu, prajurit-prajurit kerajaan gitu di pinggir-pinggirnya. Selama di perjalanan lorong, si penggawanya itu sama sekali nggak ada yang ngelirik Wibi. Tatapnya tuh benar-benar lurus, megang tombak ini aja, tegak gini, lurus. Kan Wibi kan masih kalau jalan kan lihat ini gini gitu kan. Nah selama itu kan, selama di perjalanan itu emang lumayan agak jauh nih dari si bentukan temboknya, terus ornamen-ornamen yang ada di sana itu kayak wah udah mewah sih bener-bener nggak pernah yang Wibi lihat tuh cuman pernah dilihat di foto, di video sama di film aja lah gitu. Nah sempat juga kayak berpikir
ini tuh mimpi atau bukan, pingsan atau bukan, atau gara-gara jatuh gitu. Cuman ya udahlah gitu, nggak bisa kita pungkiri lagi, emang udah terjadi juga. Cuma ya gitu aja Mai, pelongo sambil jalan. Sampailah kita di salah satu tempat seperti aula yang besar gitu Mai, bener-bener besar banget. Setelah masuk ke sana, si penggawa ini disuruh diem, Wibi. Mas diam dulu di sini mas. Oke. Mereka berdua pergi. Pada saat itu Wibi nggak tahu ini kerajaan atau apapun ya, Mai. Masih kayak logikanya masih nggak tahu ini apa gitu, di sini tempat apa gitu. Cuman yang bikin wahnya tuh megahnya itu Mai, bener-bener megah lah pilarnya tuh bro. Bener-bener unik lah, nggak pernah dilihat. Akhirnya setelah beberapa menit, ya 2 menit 3 menit lah, si penggawa itu balik lagi, cuma dia sendiri. Mas, ikut saya lagi. Di aula itu saya masuk ke salah satu tempat ke kanan. Jadi di kanan itu ada jalan dan itu tuh lorong lagi. Bibi ajak ke sana. Masuklah, di sana seperti ada tempat semacam tempat raja, Mai. Di sana itu terlihat ada beberapa wanita kerajaan di sana. Cuman yang bikin aneh tuh yang di tahtanya itu ratu. Nah, setelah itu Wibi dibawa sama si penggawanya itu untuk menghadap ke si ratu tersebut. Wibi diam gini, berdiri. Si penggawanya suruh bilang. Nah waktu itu si penggawanya itu dia ngomongnya pakai bahasa Sunda, Mai. Sok, kamu tunduk dulu. Masnya tunduk dulu. Masih nggak mau tuh Wibi, karena ngapain gitu, orang di sana juga nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba disuruh tunduk, digitu tunduk dulu kamu, gitu sama pengawal. Wibi kayak, kayaknya yang mau nggak mau tunduk, kepala digituin, gitulah Wibi. Si ratu ini bilang, kamu beruntung, anak saya tuh suka sama kamu. Situ Wibi kayak, tar dulu. Suka gimana nih? Apa nih yang bakal terjadi gitu kan? Sekarang kalau misalnya kamu mau nih sama anak saya, apa yang kamu inginkan akan saya kabulkan. Akhirnya di situ Ibu cuma diem. Si ratu ini nyuruh si penggawanya itu untuk membawa Ibu ke kamarnya si anaknya si ratu ini. Dibawalah Ibu. Di sana tuh disuruh masuk ke satu ruangan dan di sana sudah ada terlihat satu wanita yang sedang duduk di kasur, Mai. Bibi nyampe ke sana masih pelongo-pelongo dengan keadaan yang kasurnya juga megah banget, Mai. Bener-bener anaknya ini nanya ke Bibi, gimana Mas? Masnya ada ketertarikan gak untuk mau sama saya? Gitu. Di situ naluri lelaki mulai itu Mai. Dari jauh emang kelihatan. Cuman pas sudah deket tuh, wah cantik sih Mai, bener-bener dari perawakannya cantik, terus langsing, kayak wanita-wanita yang bener-bener lebih pingin lah istilahnya. Pengen nih yang kayak gini tuh, yang kayak gini gitu. Tiba-tiba ada wanita yang nyaris hampir sempurna dengan apa yang lebih pingin di depan mata dan dia minta seperti itu. Dia mengajak kalau emasnya mau kita menikah dan emasnya bisa mendapatkan apa yang emasnya inginkan. Sama kayak apa yang ibu saya bilang tadi sama emasnya. Putrinya itu bilang, gimana emasnya mau apa enggak? Ya Bibi cuman, bentar dulu, mohon maaf nih, mau kenalan dulu boleh gak? Masih pokoknya Bibi masih mencoba untuk positif aja ya, masih nggak mau kepikiran yang aneh-aneh. Emang mbaknya ini siapa? Bibi panggilnya mbak karena nggak tahu kan. Ya udah Mas, saya itu namanya tuh Nyimas, anak dari Nyi Ratu. Gimana Mas? Masnya mau apa enggak? Saya cuman kayak, pokoknya di pikiran Bibi di situ tuh bukannya nggak mau sama si orang ini karena emang pada dasarnya tidak ingin terlibat jauh dan masih berpikir ini keinginan semacam apa.
Apakah keinginan yang bakal berdampak atau enggak, atau bakal kayak gimana gitu. Masih berpikir sehat Mang Ei. Akhirnya saya bilang sama Nyimasnya, mohon maaf Nyimas, kayaknya saya nggak mau untuk menikah. Tapi kalau berteman mah ayo aja. Terlihat dari wajahnya si Nyimas ini merasa kayak kecewa Mang Ei. Sedih. Dia langsung menunduk gitu. Menunduk wajahnya, menunduk. Terus dia bilang sama saya kayak, kenapa masnya gak mau? Padahal mas bisa hidup enak loh kalau sama saya. Saya gak kenal Nyimas. Dan saya gak tahu ini di mana. Tempat saya bukan di sini, saya bilang. Ya udah kalau masnya gak mau, mas bisa keluar. Dia itu manggil penjaga. Penjaga bawa nih, anak ini keluar. Keluarlah. Akhirnya si penjaga itu masuk, narik Wibi. Kadea mana? Tariklah Wibi. Di situ kaget iya, bingung juga iya, Mai. Ini kenapa sih orang-orang di sini gitu? Awal-awalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba masuk kerajaan, tiba-tiba disuruh nikah. Akhirnya singkat cerita dibawa keluar, digusur, dilempar lah Wibi. Jatuh Wibi sana. Udah di luar, di posisinya udah di luar Mai. Dibawa sana. Tapi sebelum Wibi menuju ke sana, lorong yang sebelumnya Ibi lewatin tuh, si penjaga-penjaga di sana, itu setengahnya tuh berwujud kayak belut gitu, Mai. Setengah badannya. Cuma dia tetap gini. Karena Ibi digusurnya agak cepet juga, jadi Ibi nggak terlalu merhatiin yang Mai. Cuman lihat sekilas aja itu kayak gini, tarik gitu, dilihat matanya tuh pada merah. Kayaknya di situ Ibi dilempar. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah kamu kesini lagi. Si penggawanya bilang kayak gitu. Nah sesudah itu bingung kan, ibu mau ngapain ya Mang Ei. Gak tahu nih mau arah kemana. Mau nanya warga juga gak bisa ditanya. Warga juga gak bisa ngeliat Wibi sama sekali. Udah campur aduk lah. Kayaknya Wibi teringat salah satu petuah dari Uyut yang dulu pernah ngasih batu sama Wibi. Dan batu itu, Uyut itu bilang sama Wibi kalau misalnya batu ini tuh bakal bisa, ngomongnya Sunda sih Mang Ei ya, cuma di translate aja. Batu ini tuh bisa membantu kamu suatu saat nanti. Jadi jangan dibuang batu ini. Biarin orang tua kamu nggak tahu, tapi kamu simpan batu ini. Dan Bibi sekilas kayak mengingat batu itu, karena emang lagi terdesak kan, masih bingung juga mau ngapain gitu. Bibi ingat batu itu. Tiba-tiba ada satu suara angin yang benar-benar keras, kayak puting beliung lah suaranya. Cuma itu nggak ada, si anginnya tuh nggak ada. Dan itu tuh dari jauh mendekat, sedikit demi sedikit mendekat. Dan dari jauh juga Wibi melihat beberapa tempat yang awalnya tuh rumah-rumah gitu berubah jadi warna putih. Sekelebat gitu, berubah kayak memudar gitu, kayak ada satu asap putih yang menyelimuti gitu. Cuman angin puting beliung nggak ada, cuman suaranya gitu. Sampailah si perwujudan tersebut tuh, hal tersebut tuh menyelimuti Wibi gitu. Karena Wibi udah pasrah, udah capek, ini mau kemana lagi, ya udahlah pasrah, mau ngapain gitu. Itu mau datang juga bodo amat gitu ya. Ya setelah semuanya sudah berubah dan Wibi lihat di sana tuh ada batu yang besar. Itu sekelilingnya tuh hutan, kayak pepohonan yang tinggi-tinggi, pepohonan yang ya bukan diurus secara manusiawi lah, benar-benar alam natur gitu. Ketika Wibi ada di sana, tiba-tiba ada bisikan seperti kakek-kakek, entah itu Uyut Wibi atau siapa, suruh bilang untuk sadar. Dia bilang pakai bahasa Sunda, plek. Wibi bukan sadar, tapi Wibi malah jatuh situ, hitam semua. Sudah Wibi melihat batu, hutan, pingsan. Nah pas bangun itu tiba-tiba ada di kamarnya
teman Wibi, yaitu di kamarnya Rudi yang ada di Kuningan. Dan di situ sempat kaget juga nih, kenapa Wibi bisa ada di sana. Akhirnya Wibi nanya sama Anto, Wibi itu sebenarnya kenapa sih? Gitu. Tok. Terus si Anto bilang, kamu tuh hilang selama 3 hari. Kamu tuh ditemuinya tuh di sekitar bukit, gak jauh dari Waduk Dharma, di bawah pohon. Hah? 3 hari bilang, kita udah nyari kamu. Di terakhir kamu mancing tuh, yang kamu tinggalin tuh cuman sekedar sendal kamu, pancingan sama ember. Di sana ada ikan 1. Kamunya nggak tahu kemana. Habis maghrib tuh hilang. Kita pikir tuh kamu tuh tenggelam, mau berenang nyari ikannya. Bego banget sih nyari ikan sampai kayak gitunya. Enggak tuh. Terus gimana tuh? Ya udah kita nyari, kita ngehubungin orang tua kamu, kita hampir mau ngehubungin polisi. Keadaan di sana udah mulai ricuh, orang tua kamu udah sampai hampir mau nangis-nangis nyari-nyari. Kok bisa ya? Emang kamu kenapa sih? Ibu di situ cuman bilang, nggak tahu toh. Saya kayak dibawa gitu ke satu tempat yang nggak pernah saya lihat sebelumnya toh. Oh gila kamu. Kalau misalnya kamu sekarang nggak ketahuan, kamu udah mati. Apa yang kamu dapetin di sana? Nggak ada toh, nggak ada yang aku dapetin. Cuman ada satu orang putri yang ingin menikahi. Wah sedeng, stres. Udahlah kamu minum dulu katanya. Sesudah obrolan tersebut, orang tua tiba-tiba datang Mai, bilang, kamu tuh kenapa sih? Ada apa sama kamu? Kamu banyak pikiran apa gimana? Nggak ada mah, nggak ada pak. Cuma mancing doang. Terus gimana sekarang keadaannya? Apa yang sakit? Nggak ada yang sakit. Cuman pas udah kayak gitu, orang tua tuh cuma ngelihat, nggak tahu ngelihat gimana gitu, kayak ngelihat agak-agak aneh gitu. Terus tiba-tiba syukur kamu tuh udah ketemu sekarang. Coba kalau misalnya nggak ketemu, kamu udah tinggal nama nanti pulang-pulang tuh. Tuh minta terima kasih sama Anto. Anto tuh yang bantuin kamu nyari-nyari. Ibunya juga turun tangan katanya. Nah sesudah itu kan nggak tahu kan sekitaran jam berapa gitu Mangai, pas Ibu coba-coba cari-cari HP hilang ternyata Mai. Nggak tahu tuh di mana. Perasaan waktu pas masuk ke kerajaan itu kan terakhir itu lagi lihat HP kan, lihat jam gitu. Pas terakhir ada di sana, ada di rumah tersebut, Wibi cek lagi tuh HP nggak ada. Singkat cerita, Wibi pulang ke rumah. Nah waktu pas pulang itu refleks langsung ke kamar Mang. Nah Wibi lihat di lemari itu ternyata batunya masih ada di sana. Kebetulan juga sekarang batunya di bawah sih Mang. Bisa dilihatkan ke penonton? Ada. Ntar. Nah ini. Coba ke kamera mungkin. Ini Mang. Seperti fosil ya? Iya mirip-mirip kayak fosil gitu Mang. Ini apa menurut Uyut mengandung kekuatan apa? Jadi ini tuh kalau kata Uyut tuh di dalamnya tuh ada energi yang besar, itu positif banget. Dan bisa ngebantu katanya suatu saat nanti buat Wibi kalau ada masalah. Kayaknya ya udah keinget batu ini, tiba-tiba balik dari tempat tersebut. Ya udah sampai sekarang batu ini masih ada Mang. Dan ya sebenarnya juga Wibi nggak percaya sama batu ini Mang. Cuman ya karena emang ada keinget aja gitu, bukan berarti Wibi mengiyakan kalau misalnya batu ini juga membantu Wibi, bukan sebetulnya. Karena ya takutnya musyrik juga gitu ya Mang ya. Yeah. Nah setelah beberapa hari Wibi dibawa pulang ke Bandung, tiba-tiba secara surprise lah gitu, Anto sama Rudi datang, sama ibunya Anto datang ke rumah. Ibunya Anto sempat marah-marah juga sama Wibi karena memaksakan untuk pergi ke Waduk Dharma. Dia bilang katanya, cari tempat wisata lain. Kalian tuh gimana sih? Ibu udah kasih tahu tuh nggak percaya aja. Ini loh yang ibu maksudin tuh, bahwa di Waduk Dharma itu bukan sekedar waduk. Di sana tuh udah ada banyak kejadian. Kalian anak muda tahu apa? Udah berapa kali ibu bilang sama kalian, bahkan ibu niatin datang jam 11 malam ke rumahnya Rudi yang jauh itu. Dia marah dengan spontan, kita cuman ya Wibi sendiri cuman bilang minta maaf gitu ya. Maksudnya
ya sempat berpikir negatif tentang ibunya yang kayak gitu. Cuman ya akhirnya berpikir juga di situ, makanya kayaknya emang omongan orang tua tuh nggak bisa kita sepelein gitu. Makanya ya udah di situ Wibi minta maaf. Ya udah Bu, saya pribadi minta maaf, Rudy juga minta maaf, udah nggak denger ucapan ibu, perkataan ibu. Jadi ya kita nggak pernah punya ekspektasi kayak gitu sih Bu. Makanya kata ibunya Anto tuh, makanya lain kali kalau kata orang tua nggak boleh tuh nggak boleh, ya nurut kalian tuh. Di beberapa kasus biasanya orang yang hilang kemudian kembali lagi memiliki kelebihan biasanya. Mengobati atau bisa melihat makhluk gaib. Itu terjadi nggak sama Mas Wibi? Kalau misalnya Wibi mah kayaknya enggak deh Mang Ai. Cuman sekedar kayak apa ya, cuman kalau misalnya ada beberapa sosok atau gimana tuh kayak cuman ngerasain aja Mang Ai. Cuman nggak Berarti pernah ada bisa ya, lebih sensitif. Iya, lebih sensitif lah mungkin kayak gitu. Yang tadinya nggak bisa merasakan jadi bisa. Jadi kalau ada awal tuh merinding aja gitu. Ada perubahan ya. Ada perubahan. Oke. Sobat itulah kejadian Mas Wibi di tahun 2018. Pesan ini adalah bukan untuk menakut-nakuti Anda berwisata ke Waduk Dharma. Nah, ini kisah yang dialami oleh Mas Wibi. Tentunya Mas Wibi ingin menyampaikan sesuatu dari kisah ini. Ada nggak? Ya ada, Mai. Ya kalau pesan untuk penonton kita. Ya kalau bisa sih, kalau misalnya kita mau kemana-mana juga jangan lupa berdoa. Terus jangan lupa juga omongan orang tua itu penting ya, Mai. Kalau misalnya kita nggak boleh sama orang tua tuh ya udah nurut aja gitu. Selagi kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, mungkin orang tua lebih tahu gitu, bisa lebih paham juga. Jadi ya istilahnya jangan sampai menyepelekan apapun yang udah dilarang gitu, Mai. Misalnya hal-hal apapun itu. Walaupun kita pergi ke tempat angker, itu tergantung manusianya sendiri ya, tergantung kita sendiri. Yang mengakibatkan kejadian itu adalah karena tingkah laku kita ya. Benar, di kasus ini karena tidak percaya omongan ibunya Anto. Ya, itulah sobat kisah yang menarik dari Mas Wibi. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua. Jangan lupa berdoa kemanapun Anda akan berangkat. Tentunya kisah ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hal gaib itu ada nyatanya. Kita selalu berdampingan dengan gaib. Terima kasih Mas Wibi atas kisahnya. Dan Sobat Mang Ayu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.